Ya, yang semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah. Tetap patuhi himbauan pemerintah, stay at home, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan masa ini atau suasana ini cepat berlalu, sehingga kita dapat kembali bertemu tatap muka secara langsung. Ya? Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Abang-abang, kakak-kakak semuanya, pembelajaran kita pada saat ini tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Bukunya sudah masing-masing ada di sana, udah dibaca kan? Udah. Nah, Udah, Pak. kalau kita berbicara tentang dakwah Rasulullah di Madinah, tolak ukurnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah itu apa? Apa hijrah itu? Halo, apa hijrah itu? Oh iya. Hijrah itu pindah. Ya? Pindah, Pak. Jadi, Pindah, Pak. Rasulullah dari Makkah ke Madinah, pindah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Apa penyebab hijrahnya? Karena Rasulullah akan dibunuh. Makanya Rasulullah pun akhirnya hijrah. Ya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Pak, di Madinah ada orang? Ya, sebelum Rasulullah ke Madinah, Islam sudah sampai ke Madinah melalui sahabat-sahabat Rasul. Ya, melalui sahabat-sahabat Rasul. Adanya Baitul Aqabah Sani, Baitul Aqabah awal yang lalu, di mana orang-orang Madinah pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah ada dari awal. Ya. Paham? Apa? Nah, Paham, Pak. jadi Rasulullah disambutlah di Madinah dengan gembira, dengan marhaban itu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a billahi da. Wajaba syukru alaina, wajiblah kita bersyukur karena sudah terbit ya yang namanya Al-Badar, bulan purnama dari dua bukit. Ya, Saniyatul Wada. Disambutlah Rasulullah SAW, yang didirikan Rasulullah pertama di sana masjid. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, substansi atau isi dari dakwahnya Rasul, strategi Rasulullah SAW itu dapat dilihat dari Piagam Madinah. Apa? Udah ada tugas yang lalu Piagam Madinah kan? Iya, Pak. Udah. Iya, Pak. Nah, udah dikerjakan semua? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ada yang min foto aja ya kan Pak Ujat kan? Iya, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah, yang penting dikerjakan walaupun melalui WA dikirim. Nah, jangan perpayah, dipermudah pelajaran daring atau online. Iya, Pak. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah apa?
mempersaudarakan kaum muslimin. Orang yang pindah dari Mekah disebut orang apa? Orang pindah. Orang muhajirin. Pindahan, Pak. Nah, orang pindah itu namanya Muhajirin. muhajirin, ya. Hajirin. Nah, orang muhajirin disebut kaum muhajirin. Orang yang di Madinah disebut apa? Kaum Ansor. Ya, Ansor, Pak. ya, kaum Ansor. Ansor artinya penolong. Muhajirin artinya pindah. Bukan angin sorga. Itu janji PHP itu, ya kan? Kalau Ansor PHP. Nah, PHP angin sorga maksudnya. Kalau Ansor yang dimaksud di sini penolong. Siapa yang ditolong mereka? Sahabat-sahabat yang dari Mekah. Mereka tolong, mereka berikan pekerjaan sehingga hidup layak. Setelah Rasulullah melihat persaudaraan antara kaum muslimin, maka tergeraklah Rasulullah untuk memperluas perdamaian atau persaudaraan ini lagi. Maka dibentuklah Piagam Madinah tadi itu, dipanggil orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah yang ada, orang Nasrani, pokoknya setiap suku bangsa itu untuk membuat kesepakatan, perjanjian. Isi perjanjiannya itu ya, di mana setiap yang memeluk agama bebas untuk menjalankan agamanya menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian tidak ada diskriminasi, tak boleh menzolimi. Orang Yahudi tak boleh menzolimi orang Muslim juga tak boleh menzolimi orang Yahudi. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Man a'aza zimiyan faqad adzan." Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, maksudnya orang-orang yang sudah mempunyai misak, perjanjian, ya, dengan orang Muslim, maka sama seperti menyakitiku, kata Rasulullah SAW. Oke, Tasha? Ya, Pak. Aman? Ya. Yes, Albian? Aman, Pak. Aman. Aman. Oke. Jadi dibuat kesepakatan untuk mereka saling menasihati, gotong royong, tolong menolong, musyawarah, ya, cinta kepada tanah air. Maka dijadikanlah kota Madinah sebagai kota suci. Tak boleh tertumpah darah, tak boleh saling menzalimi. Nah, itulah yang dinamakan dengan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu dari Piagam Madinah ini. Kita pun di Indonesia ini harus menerapkan ini. Makanya nanti perhatikan PPT kita. Ya. Pancasila itu ya adalah implementasi dari Piagam Madinah yang telah diretas oleh Rasulullah SAW menurut keyakinan kita, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak Pancasila, tidak ada lagi alasan untuk anti Pancasila, ya, paham? Tidak ada lagi alasan untuk menolak Pancasila, karena Pancasila itu kita yakini sebagai ruh dari Piagam Madinah. Oke. Selanjutnya, di situ ditegaskanlah tentang yang namanya persaudaraan tadi, hubbul waton minal iman tadi. Maka di sini coba kalian perhatikan yang mau saya PPT-nya. Nah, coba perhatikan PPT-nya. Saya sudah masukkan ini. Ya, perhatikan bagus-bagus PPT-nya. Nampak? Nampak, Pak. Iya, dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, oke.
Inilah hijrahnya Rasulullah SAW itu. Di sini peta kota Madinah. Rasulullah hijrah itu melalui jalan tepi pantai. Di luar kebiasaan biasanya melalui pegunungan. Karena kalau melalui pegunungan orang udah tahu. Nah, ini gambar Masjid Nabawi. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah. Awalnya ini dia kecil, yang hijau ini saja. Oke? Paham? Nih. Paham, Pak. Nah, ini dia. Ini peristiwa hijrah itu. Nabi keluar dari rumah baginda Rasulullah SAW tanggal 1 Rabiul Awal. Oke. Tanggal 8 Rabiul Awal Nabi mendirikan Masjid Kuba dalam perjalanannya itu ya, sebelum beliau sampai. Sebelumnya Rasulullah berangkat, Rasulullah berada di Gua Hira, di Gua Sur. Gua Sur ini selama 3 hari. Karena menunggu situasi aman dan nyaman dulu. Ya. Jadi tidak terus langsung begitu Rasulullah pergi. Ada tahapannya. Tiba di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW, sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW, sudah paham kita tadi, karena diskriminasi orang-orang Quraisy jahiliyah kepada umat muslim, terutama pada saat Rasulullah mau dieksekusi mereka, mau dibunuh. Ya, dahulu. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, orang-orang Mekah disebut kaum muhajirin, orang-orang Ansor adalah orang-orang Madinah tersebut. Nah, ini inti dari substansi dakwah itu adalah piagam Madinah ini. Dan strategi Rasulullah. Bahwa yang pertama perjanjian kaum muslimin dan non-muslim itu kebebasan beragama. Nah, inilah yang di Indonesia kan pasal 29 itu ada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah. Oke, itu juga sila pertama ya dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan sosial, kemudian musyawarah dan gotong royong, saling menasihati, dan akhirnya persatuan dan cinta tanah air. Itu yang ditegakkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Lihat ini, no rasisme, tidak ada rasisme lagi, tidak ada diskriminasi lagi. Kenapa? Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan diutus engkau kecuali untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada, Pak. Ada pertanyaan, Muhammad Ridho? Enggak ada. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Udah paham semuanya? Paham, Pak. Ada, Pak. Febrika? Muhammad Jidan? Muhammad Jidan? Zidan? Agus Salim? Ini kemana orangnya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, saya harapkan ini dapat diperdalam lagi. Pertemuan kita yang akan datang nanti kita akan berbicara tentang menjauhi perbuatan zina. Sebenarnya ini kan sudah ada di tugas kita yang 1, 2, 3 yang saya suruh itu ya. Jadi itu wajib dikumpulkan. Bagi yang belum kumpul, suruh kirimkan. Sekarang masuk ke Edmodo. Saya sudah kirim pilihan berganda di situ tentang bab ini. Ya. Mohon dikerjakan. Langsung dikerjakan situ apa catat buku, Pak? Langsung aja dikerjakan situ. Langsung aja diklik ya. Ya. Pilihan bergandanya ya. Oke, Pak, oke. Yang pilihan berganda. Oke, Pak. Bukan yang tautan itu ya. Oke.
Oke, kalau sudah selesai, tetap semangat, belajar di rumah, stay at home, Ya Pak, semangat Pak saya Pak. lawan COVID-19 dengan tetap di rumah masing-masing. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, informasi tambahan, jangan lupa uang sekolah ya, uang SPP. Uang kas nggak diikuti, Pak? Uang kas. Uang kas jangan, nggak usah lah. Oke ya. Infak, Pak. Infak, Pak. Infak nggak usah, nanti aja. Infak Ramadan aja diperbanyak nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya tinggalkan grup ya. Ya Pak. Udah dipoto ini tadi kan semua yang hadir? Belum. Foto dulu. Baru keluar. Semuanya ya. Udah? Udah, Pak. Oke, kirim. Udah, Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kerjakan modonya. Udah, cepat. Apalagi Tasha? Apalagi? Enggak Pak. Masuk ke Edmodo.